Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعدني محبتك ومعرفتك الله الله. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadratin Syekhna Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu wa Syekhna Muhammad Salman Al-Badali wa Syekhna Muhammad Arsyad Al-Banjari وشيخنا زين بن عبد القادر وشيخنا أبينا إبراهيم بن محمد وشيخنا محمد أحسن بن وشيخنا عبد السعيد الرفاعي شيخ الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Allah selalu mengingatkan kita dalam Al-Quran. Di antara peringatan Allah kepada kita, kabar gembira dari Allah kepada kita, ud'uni astajib lakum. Hambaku, berhajatlah kamu kepadaku, minta kamu kepadaku apa saja, segala macam perkara, segala macam masalah, segala macam keluhan, kesulitan, keruwetan, apapun. Hatta sandal putus saja talinya, kita minta kepada Allah untuk menggantikannya. Artinya jangan kita bergantung, jangan kita berharap kepada siapapun selain kepada Allah. Maka Allah ingatkan kita, iyyaka na'budu. Ini pernyataan kita yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah. Hanya Engkau yang kami agungkan, yang kami cintai, yang kami tuju. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau, tidak kepada kami mohon pertolongan, mohon bantuan. Bahkan kami beramal,
Kami beribadah pun tidak akan bisa beramal ibadah tanpa pertolongan-Mu ya Allah. Dan dalam ayat yang lain Allah memberitahu kepada kita lewat baginda Nabi, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku menanyakan kepadamu tentang aku, fa inni qarib, sungguh aku itu sangat amat dekat kepada hambaku. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Akulah yang mengabulkan harapan, keinginan, hajat hamba-hambaku kalau mereka, apabila mereka meminta, berhajat, bermohon kepadaku. Nah, di antara doa yang sangat dahsyat ini, kalau kita lihat, ini himpunan seluruh doa. Semua doa-doa yang kita panjatkan, yang bermacam-macam bentuknya, terhimpun dalam doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa doanya? Pendek, singkat, tapi dahsyat. Tapi kadang-kadang kita menganggap ini doa kanak-kanak, doa anak padahal bukan. Ini doa yang luar biasa. Kalau luar biasa, maka diajarkan mulai anak kecil, menancapkan ke dalam jiwa ini doanya sampai akhir hayat. Apa itu doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hendaklah ketika dibaca doa ini dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Bahkan para ulama-ulama, sebagian ulama ketika sujud akhir mereka memperbanyak doa. Di antara doa mereka waktu sujud, dengan Nabi mengatakan sedekat-dekat hamba kepada Allah pada waktu sujudnya, fa'aksirud doa, banyak yang meminta. Di antaranya doa yang dianjurkan oleh Abah Guru Sakumpul kepada kita barataan, kepada seluruh murid sidin, kepada seluruh jamaah, ketika sujud terakhir setelah kita membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih 3 kali, maka dianjurkan di sana membaca Ihdinas siratal mustaqim, Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki ya Allah kami jalan yang istiqamah, jalan yang lurus, sehingga Allah tuntun kita. Ya, mau bengkok nggak jadi bengkok, Allah tuntun. Allah yang nuntun kita. Nah, hendak gugur, hendak maksiat, hendak berbuat dosa, Allah tuntun. Jangan dilupakan ini. Setiap sholat kita, bahkan juga setiap sujud kita, minimal pada sujud akhir, minimal 3 kali. Bagus 7 kali kalau sendirian, dengan sungguh-sungguh. Nah, ditambah lagi dengan kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, datangkan kebaikan kami di dunia, kebahagiaan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebahagiaan di akhirat, wa qina adzabannar, dan bebaskan kami daripada azab neraka. 3, bahagia dunia, bahagia akhirat, bebas dari api neraka. Apa itu neraka sesungguhnya? Rasulullah juga mengajarkan satu doa yang sangat bagus kita amalkan setelah tasahud akhir. Setelah kita mengucap innaka hamidum majid, Nabi mengajarkan doa ini. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Ini bagus banget kita baca ketika
setelah tasahud akhir. Nah, innaka hamidum majid. Boleh cerita salam sunnah, boleh. Tapi afdallah ini tambah dengan doa yang diajarkan Nabi, yang Nabi nggak pernah meninggal membaca ini. Berarti ini ada maknanya. Kalau Nabi nyuruh pasti ada rahasianya. Apa dia antaranya? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu daripada azab jahannam. Apa makna jahannam? Secara jahil, neraka, siksa Allah. Tapi jahannam maknanya jauh dari Allah. Jadi aku berlindung kepada jauh darimu ya Allah. Dan ya, siksa azab yang terberat dan terdahsyat bagi orang beriman bukan api neraka, bukan itu dan ini, tapi bila sudah jauh dari Allah, lepas dari Allah, inilah azab yang sebenarnya. Makanya kita minta ketika Allah ini a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri, daripada azab kubur. Azab kubur akan datang kalau kita jauh dari Allah. Wa min fitnatil mahya wal mamat, fitnah, cobaan, ujian hidup maupun ujian kematian dahsyat berat kita rasakan kalau kita jauh dari Allah. Wa min syarri fitnati masihid dajjal, dan jahatnya fitnah dajjal itu akan kita rasakan berat kalau kita jauh dari Allah. Tapi kalau sudah kita dekat dengan Allah, semuanya akan lepas dari kita. Maka itu kebahagiaan di akhirat, surga di akhirat, kenikmatan di akhirat, dengan segala macam kenikmatannya tidak akan kita dapatkan, tidak dapat kita peroleh, melainkan dengan menemukan kebahagiaan di dunia. Jadi sekali lagi, orang tidak akan dapat bahagia akhirat, senang akhiratnya, nyaman akhiratnya, beruntung akhiratnya, tidak akan didapatkan kalau tidak mendapatkan kebahagiaan di dunia. Nah, apa itu kebahagiaan di dunia? Kebahagiaan di dunia itu tidak akan didapatkan dengan harta, dengan jabatan, dengan kemasyhuran, dengan banyaknya kawan. Tidak. Kebahagiaan di dunia didapatkan dengan terbukanya hati lezat dengan Allah, selalu bersama Allah, selalu dengan Allah, selalu di hadrat Allah, dan berkumpul lawan Rasulullah. Inilah makna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Otomatis bahagia akhiratnya. Wa qina adzabannar. Artinya bagaimana caranya agar kehidupan kita di dunia selalu dengan Allah, selalu bersama Allah. Syekh Abdus Samad Al-Palimbani, orang Palembang, sahabat akrab daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, menyusun beberapa kitab yang beliau nukil daripada Imam Al-Ghazali. Di antaranya kitab Hidayatus Salikin. Di sini beliau mengambil pendapat dari Imam Al-Ghazali. Apa kata Imam Al-Ghazali? I'lam anna sahibaka alladhi la yufarituka fi hadarika wa safarika wa naumika wa yaqadatika bal fi hayatika wa mautika wa rabbuka wa sayyiduka wa maulaka wa khaliquka wa mahma zakartahu wa huwa jalisuka idh qala Allah ta'ala fi hadis qudsi ana jalisu man dzakarani. Ujar Imam Al-Ghazali, ketahui olehmu bahwasanya sahabatmu, orang yang sangat dekat denganmu,
orang yang sangat hampir denganmu, taulanmu, yang tiada pernah bercerai kepadamu, tidak pernah bercerai, tidak pernah terpisah darimu, di dalam keadaanmu hadir, artinya di dalam negerimu, di dalam kampungmu, dan di dalam saparmu, artinya di kampung kita, di rumah kita, kita bersama Allah. Di dalam sapar kita, dalam perjalanan kita kemana saja, kita bersama Allah. Contoh ayahanda Haji Sabariban nih. Ini ayahanda kita, orang tua kita jauh-jauh dari Bandung. Beliau datang ke sini dengan keluarga, silaturahim, ikut mudzakarah bersama ini. Bersama ulun lama sekali beliau sudah umrah bersama apa segala. Ketika beliau di Bandung, beliau bersama Allah. Pisah dan keluar dari Bandung. Ketika dalam perjalanan menuju Bandung ke Tanjung bersama Allah. Ketika dia berada di sini bersama Allah. Begitu pula siapapun yang tidak pernah terpisah dari kita, baik di rumah kita maupun di jalan kita maupun di mana saja. Ujar Imam Al-Ghazali, kita selalu bersama Allah. Di dalam tidurmu kita bersama Allah. Di dalam jagamu bersama Allah. Dalam kehidupan di dunia bersama Allah. Saat menjelang sakaratul maut bersama Allah. Di dalam kubur bersama Allah. Di padang mahsyar bersama Allah. Waktu menuju jembatan Siratal Mustaqim bersama Allah. Mudah-mudahan di surga nanti melihat wajah Allah yang indah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah mereka berseri-seri karena memandang wajah Allah yang maha indah, yang laisa kamitslihi syai'un. Dialah Rabbmu, patuananmu, yang menciptakanmu. Dan manakala kita menyebutnya baik pada lisan kita maupun hati kita, dalam hadis qudsi Allah menyatakan, ana jalisu man dzakarani, akulah teman duduk bagi orang yang menyebut aku, bagi orang yang mengingat aku. Setiap waktu, setiap saat, setiap detik kita selalu dengan Allah. Ini maklumat dari Imam Al-Ghazali dan maklumat dari hadis Nabi, maklumat dari Al-Quran. Maka kata Imam Al-Ghazali, jikalau engkau ketahui akan Allah Ta'ala itu dengan sebenar-benar ma'rifat, niscaya engkau jadikan akan dia sebenar-benar taulanmu, sebenar-benar sahabatmu, dan engkau tinggalkan akan manusia itu pada setiap pihak. Jadi kalau sudah kita mengenal benar-benar tentang Allah, kita tidak lagi memikirkan yang lain, kadang lagi berkumpul dengan yang lain. Hati kita ingin selalu dengan Allah. Sehingga banyak orang-orang yang meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, uzlah, khalwat, karena merasakan kenikmatan, kelezatan hanya dengan Allah. Zaman dahulu ada yang berkhalwat di gua. Sebagaimana ini dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau uzlah, beliau berkhalwat, meninggalkan keramaian dunia kota Mekah, berkhalwat di gua Hira, naik tinggi Jabal Nur, dia berkhalwat, bertakarrub kepada Allah. Kenapa? Karena ingin merasakan kelezatan hanya dengan Allah, maka melepaskan semuanya. Jadi kalau Pak ada di antara pian, bapak, ibu,
yang kepingin demikian. Tidak mengapa, boleh. Anak sudah terkayomi, keluarga sudah terkayomi, bini kada ada lagi, sorangan aja. Anak sudah ganalan, semuanya sudah. Daripada kongot-kongot di rumah, nonton TV, kerucuk sana, kerucuk saya mati. Lebih baik lepaskan semuanya, masuk halwat, ulah kamar, kadang mau hutan masuk halwat aja. Di kamar halwat, khusus berkata di rumah, untuk para kelompok, mengaji para kelompok. Atau ibu-ibumu yang sudah orang dunia nih, laki mati juga sudah. Atau ada lagi tuh, anak ganalan sudah berkurucok sana, kurucok sini, baik lepaskan semuanya sudah. Makanan cukup, terayomi sudah, anak sudah terayomi. Hampir aja kalau mengisi waktu kita untuk pulang menuju Allah. Makanya mudah-mudahan dalam waktu cepat kita tuntung mentis pian di jarum bawah Tarikatul Jannah, karena mentisnya nanti hingga gunung ada buha. Nah, itu kita berhalwat bermestaan dengan Allah di sana. Jadi mudah-mudahan, dan insya Allah nanti kita haul Saman Al-Madani, mungkin haulnya pada Idul Adha kita akan adakan di sana nanti. Ini amul kawan, tapi kayaknya kita ini belum kawan. Meninggalkan totalitas berpisah lawan laki karena kawan. Biar berpisah, tetap bisa sah laki biar. Kau menganggap yang tadi kau kejar, kenapa kau pergi? Oh, kau dan aku adalah satu. Oh, kalau kau tak percaya, belahlah dadaku. Kemanapun ku ikut kamu. Gunung kan ku daki, lautan kan ku seberangi, lautan api kan ku terjang demi bersatu dengan dirimu. Oh, itu. Nah, amun kayak itu judulnya. Ada boleh juga kita berlepas lawan keluarga, tetap keluarga kita ayomi, anak istri kita ayomi, suami kita ayomi, semuanya kita ayomi. Maka ada jalan lain, tapi gunakan waktu malam hari dikala orang tidurnya yang bermesraan dengan Allah. Cari waktu-waktu khusus bermesraan dengan Allah. Bahkan biarlah fisik kita berkumpul dengan makhluk, tapi pikiran kita, hati kita selalu dengan Allah. Ini namanya sunyi dalam keramaian, sepi dalam keramaian. Orang banyak kumpul makhluk, tapi hatinya dengan Allah. Ini kalau ada kawat dengan itu caranya, maka ini caranya. Nah, oleh sebab itu tidak ada kenikmatan, tidak ada kebahagiaan sekali lagi melainkan kita dengan Allah. Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, wa huwa ma'akum ayyidama kuntum. Allah senantiasa bersamamu dimanapun engkau berada. Cukup para jamaah dengan kabar Allah yang singkat dalam Al-Quran ini kita resapkan, kita hayati, kita masukkan dalam pikiran, dalam perasaan kita bahwa Allah itu selalu bersama kita. Ini yang perlu disadari oleh kita semua. Sehingga ketika Sayyidina Abu Bakar bersama Rasulullah waktu di Jabal Sur bersembunyi, kalau dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy, di pintu gua orang kafir sudah dengan tombak, dengan senjata, kalau menuju ke bawah, kena melihat Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar cemas, khawatir. Nabi menenangkan Sayyidina Abu Bakar. Ya Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Hei Abu Bakar, jangan takut, jangan berduka cita. Allah bersama kita. Kalau orang yang sudah merasa selalu bersama Allah, nggak ada khawatir menghadapi apapun, nggak ada ketakutan, nggak ada kesedihan, semuanya nggak ada apa-apanya. Lepas sesuatu dari kita tidak mengapa, asal jangan jauh dari Allah. Inilah kebahagiaan yang sesungguhnya yang selalu dalam berkat kita Naqsabandiyah, Qadariyah, Qadiriyah.
Kita baca ilahi anta maqsudi. Ya Allah, ayat 37. Wa ridaka matlubi, redamu na ulun minta ya Allah. Akini mahabbataka wa ma'rifataka. Beri ulun untuk mencintaimu dan ma'rifat kepadamu ya Allah. Nah, apa makna bersahabat dengan Allah? Tapi diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali, bersahabat dengan Allah itu maknanya selalu memperbanyak zikrullah. Tazkuruni tazkurku. Hambaku, bila kau mengingat aku lebih ingat kepadamu. Ingat itu ada dua, ingat bil lisan, lidah bertasbih, berzikir, beristighfar, menyebut asma Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, astaghfirullahaladzim. Akan membaca Quran ini zikir pada lisan, zikir pada hati, hati menyebut Allah, Allah, Allah. Walaupun lisan tidak berbunyi, mata tetap terbuka, hatimu selalu dimanapun Allah, Allah, Allah. Ini tandanya orang itu bersahabat dengan Allah. Orang itu hampir dengan Allah. Tanda orang hampir dengan Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tanda orang hampir dengan Allah, takut dia berbuat dosa dan maksiat. Anta budallah ka'annaka tarah. Kau beribadah kepada sesuatu, kau melihat Allah, melihat rahasia kebesaran Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bila kau tidak sampai kepada makam musyahadah ini, maka muraqabah hatimu, pikiranmu, perasaanmu selalu berasa diawasi Allah, dilihat oleh Allah, dipandang oleh Allah, didengar oleh Allah, diketahui oleh Allah. Nah, dalam kitab ini Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, beliau menjelaskan adab agar kita bersahabat dengan Allah, selalu dengan Allah. Itu ada 14 perkara. Kita akan bahas satu persatu. Bagaimana cara kita selalu merasa bersama Allah. Sudah dijamin kita bersama Allah, tapi kita ada merasa, kadang merasakan lezatnya, nikmatnya bersama Allah. Bahkan saking dekatnya Allah mengatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami Allah lebih dekat kepada hamba kami melebihi urat lehernya. Urat leher dekat, tapi aku lebih dekat. Ini sudah banyak kita dengar, sering kita dengar di ayat ini. Tapi kadang-kadang, kok kenapa ya aku nggak merasa nikmat? Kok kenapa ya aku merasa jauh dari Allah? Kenapa? Nah, untuk merasakan kenikmatan, kelezatan, karib dengan Allah, dekat dengan Allah, ada 14 tandanya. Ada 14 cara agar kita dekat dengan Allah, merasakan kelezatan bersama Allah. Yang pertama, senantiasa menundukkan akan matamu serta khusyuk dan khudu' akan Allah Ta'ala. Artinya, kalau kita di rumah, di mana saja, alangkah indah kalau mata itu jangan nunduk. Teman pengajian harus mengikuti yang kita bulingkan lain pulang desahnya. Ini kalau kita bersendirian di rumah, di manakah, di mobil kah, di taksi kah, di manakah, tundukkan matamu.
Tunduk mata tujuannya apa? Hatinya ingat Allah. Khusyuk, khudu, merasa hati rendah diri, rasa hina, tidak ada apa-apanya. Jadi ketika mata tunduk, ketika tunduk itu artinya hati kita konsentrasinya dengan Allah, dengan khusyuk dan khudu. Khusyuk artinya hati selalu ingat Allah, khudu merasa diri ini hina, tidak bisa apa-apa, banyak kekurangan, banyak kealpaan. Ternyata sifatnya para wali itu Allah hadiahkan kepada para wali satu sifat tawadhu. Apa sifat tawadhu itu? Di hati si para wali itu tidak merasa wali itu merasa alim, tak merasa mulia, merasa punya karamat, merasa punya kelebihan, merasa parah dengan Allah. Tidak ada perasaan di hatinya, tidak ada perasaan itu. Cuman orang lain yang lihat, orang lain merasakan harismanya, wibawanya, karamahnya, dekat dengan wali itu rasa dekat dengan Allah. Kalau dengar nasihatnya rasa terbuka hijab dengan Allah. Orang lain, tapi si wali itu sendiri tidak merasa apa-apa, justru merasa paling hina, tidak ada apa-apanya. Apa yang dibanggakan? Tidak ada apa-apanya. Karena si wali sudah pernah cakap kaidah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Menundukkan kepala gitu. Hati ingat Allah, merasakan kehinaan diri. Yang pertama. Yang kedua, menghimpunkan himmah, yakni menghimpunkan cita-cita kepada Allah Ta'ala. Tujuan utama Allah Ta'ala. Jadi yang dituju, yang diharapkan hanya Allah, tidak yang lain. Dan senantiasa tafakkur pada kebesaran Allah Ta'ala, dan mengagungkan Allah Ta'ala dengan seagung-agungnya. Tafakkur merenungi akan kebesaran Allah. Hati ini memikirkan tentang kebesaran, keagungan Allah. Pikiran kita merasakan, memandang apa dipandang yang nampak rahasia kebesaran Allah. Bertafakur, merenungi akan rahasia kebesaran Allah. Penciptaan langit, penciptaan bumi, penciptaan alam semesta dan segala-galanya. Dan jangan membanyakkan memikirkan akan yang lain daripada Allah Ta'ala, daripada segala dunia dan kemuliaannya. Jangan banyak berpikir makhluk. Jadi jangan ada di otak, di dalam pikiran ini dunia, makhluk. Jangan ada. Melepaskan pikiran, istirahat kamu memikirkan urusan dunia, urusan makhluk, urusan anak, urusan istri, urusan suami. Puyuh. Dipikirkan ya maka itu ya. Kan dipikirkan Pak, maka itu juga. Puyuh. Biar lepaskan dalam pikiran ini nah, mau urusi dunia, mau urusi usaha, melepaskan. Jangan diurusi dalam pikiran. Berusaha tetap, menasihati anak tetap, ngayomi keluarga tetap, tapi pikiran ini lepaskan, kosongkan. Ya, membuat orang tuh sikap pikiran. Orang penyakit pikiran, kalau makan ya banyak pikiran. Jadi coba kita melepaskan. Kenapa melepaskan pikiran? Semuanya udah diatur Allah. Sudah diatur. Jadi belum kita datang ke alam dunia, Allah sudah menentukan. Nanti perjalananmu begini, ke sini, ini, sini. Jodohmu dengan ini, nanti ini, lepas dengan ini. Kamu ini. Sudah tertulis. Apa yang
terjadi dalam qadha-Nya Allah di alam ajali, belum jahil ke dunia, udah ditentukan perjalanan hidup kita, rezeki kita udah diatur oleh Allah, nasib kita udah diatur oleh Allah. Jangan ikut mengatur yang diatur Allah. Kita kata masih umpat campur juga masih yang ikut campur, kalau sudah diatur yang dicampur, artinya pikiran nina, perasaan, jangan pikirkan itu dan lepaskan, serahkan kepada Allah, bertawakal kepada Allah dalam hati kita. Tapi kan ada usaha, jahir tetap, berdagang tetap, mengatur manajemen tetap, ngurusin itu tetap, itu jahir tetap. Tapi pikiran kita, hati kita jangan mengatur, serahkan kepada Allah. Lepaskan pikiran dunia, pikiran makhluk dalam pikiran kita. Selalulah ingat sekali lagi, pikiranmu, hatimu hanya untuk Allah. Dan hadirkan hatimu selalu dengan Allah. Hadirkan hatimu selalu dengan Allah. Hadirkan hatimu selalu hadir dengan Allah. Rasa. Apa makna hadirkan hatimu dengan Allah? Rasakan setiap waktu hatimu menyebut Allah. Allah, 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 Allah. Dalam hati, Allah, Allah. Dalam pikiran, memandang, melihat kenyataan rahasia Allah. Allah, 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 Allah. Walaupun biar cium bau jaring kata bau jengkol. Kenapa? Tetap ingat nama ulah jengkol itu siapa? Allah. Nama ulah jaring itu siapa? Allah. Nama rasa baunya nyaman gitu ya Pak, Allah juga ingat. Oh, inilah kebesaran Allah. Kenapa tawa? Belum menyebut jengkol. Ada bau jengkol sedikit. Ini kan di sini Pak, orang lain mau menjarang jengkol di keciuman ke sini anaknya. Kawa kan kita memburikakan tuh nah, memburikakan. Biar lewat mencium sadu, tahu sadu? Nikmati, itu obat anti corona. Insya Allah orang masih mencium saudu, kalau mau dikata anti corona. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar ya Rabb. Apa yang ciptakan tidak sia-sia. Apapun bentuknya pasti ada hikmahnya, ada rahasianya yang tidak kita ketahui. Cacing, hikmahnya banyak, menggembur tanah. Cacing itu menghancurkan bangkai-bangkai. Cacing saja. Cacing dia bertasbih memuji Allah. Cacing, Allahu Akbar. Betapa banyak orang bergila-gila dengan cacing. Bila anda mau unjut, cari cacing dulu. Dan ternyata cacing itu obat apa tuh? Obat tikus ya betul. Tapi tikus obat membersihkan. Obat. Cacing saja Allah ciptakan pasti ada rahasia. Dan semua yang Allah ciptakan tidak ada sia-sia, cuma kita nggak paham, nggak mengerti rahasianya. Dan semua yang diciptakan Allah semuanya bertasbih memuji Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan di bumi memuji Allah. Belum kemarin baru acara di Padang. Ada peresmian tenaga listrik. Sehingga listrik ini menyala, ternyata cuma tenaganya dengan menggunakan tenaga air. Air deras yang mengalir. Tidak air deras, ya air deras, air dalam air mengalir. Itu
Dia itu bertasbih memuji Allah, dan tasbihnya air tadi menghasilkan tenaga energi listrik yang luar biasa. Bisa menerangi alam, menerangi kegelapan. Kenapa? Tasbihnya itu terang. Subhanallah. Jadi selalulah kita setiap saat duduk-duduk, kadang-kadang kita lupa hadirkan Allah, menyebut Allah. Memandang apapun, ingat. Ini kenapa? Karena rahasia kebesaran Allah. Nih, kiat yang kedua, agar kita selalu bersama Allah. Yang ketiga, mengekalkan akan diam daripada berkata-kata, akan yang tiada memberi faedah kepada agama. Jadi lebih banyak diem, jangan banyak ngomong. Kalau ngomongnya itu tidak membawa manfaat, kalau tidak membawa faedah, kalau tidak membuat kita dekat kepada Allah, atau membuat kepada kemaslahatan umat, atau membawa faedah kepada agama, lebih baik diam. Kenapa? Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang kita ucapkan, apapun yang keluar dari muntung kita nih, apapun, ingat, selalu dicatat oleh malaikat ratib dan atid. Yang baik dicatat, yang tidak baik dicatat. Makanya hati-hati, jangan kau keluarkan kata-kata yang tidak bagus, bahaya. Ini jadi energi negatif. Tapi kata-kata yang manfaat, yang baik itu jadi energi positif. Ada penelitian dari Jepang tentang air. Air dimasukkan ke suatu tempat, tapi air itu dicaci maki, dihina-hina. Oh, dengan kata-kata kotor. Ternyata setelah dimasukkan ke suatu tempat, dites bentuk air itu kayak mengerikan bentuknya. Ada energi negatif. Dan ketika itu dibacakan ayat Quran, dizikirkan, dilihat ayat kristal, ayat permata, ayat indah. Hanya orang sering minta air, tuan guru. Kenapa? Dengan asbab air tadi sudah dibacakan ayat Quran. Jadi air itu ada masuk kekuatan positif, nur Quran masuk minum. Jadi keberkatan. Itu orang Jepang meneliti itu tentang air. Nah, jadi hati-hati kita dalam berkata-kata, lebih baik diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah atau hari akhirat, maka berkatalah yang baik. Kalau nggak bisa, diam. Tetapi diam itu emas. Diam emas. Akan tetapi berkata yang manfaat, kebaikan. Contoh cerita hari ini kan dalam nasihat, ngomong tentang agama, tentang dekat dengan Allah, itu bermata. Silahkan berkata-kata, silahkan ngomong kalau ada manfaatnya untuk agamamu, untuk akhiratmu, untuk bersama. Kalau nggak ada manfaatnya, ngomong sana sini, kalau ada manfaat, berdiam. Kenapa? Nabi mengingatkan kepada kita, alaika bitulis sumti fa innahu maq'adatun lisyaitan. Lazimkan oleh kamu dengan melanjutkan diam, maka karena bahwasanya diam itu menolak bagi syaitan. Jadi banyak diam, mulut ini tutup, tapi hati kita ingat. Tadi diamnya tadi yang mana? Diam yang mengingat Allah, maka tertunduk. Pokoknya jangan banyak berbunyi, biar mencium apakah berdiam aja. Biar jaring kah, cengkol kah, berdiam aja. Urutnya menyambut kesorangan, mewakili perasaan diam. Kayaknya ini kata jengkol semua kayaknya. Ini orang masak jengkol di mana kah? Ada sempat depan dia kulungnya cukup. Ini jengkol. Apa sih manfaatnya? Nikmati saja. Lazimkan oleh kamu dengan melanjutkan diam. Maka karena bahwasanya diam itu menolak bagi syaitan. Syaitan nggak berani dekat kepada orang yang banyak diam. Diam tapi hanya
Allah. Dia hanya khusyuk kepada Allah. Jadi tanda orang itu ahlullah, orang arif dengan Allah tidak banyak ngomong kecuali yang bermanfaat. Tapi jangan mentang-mentang diam terus. Kenapa malu? Kenapa? Diam terus. Baik, pulang biasanya. Silakan berbicara, tapi untuk kebaikan, silaturahim. Tapi janganlah bicara yang tidak ada manfaat, apalagi menggibah, fitnah. Yang nggak manfaat aja nggak baik, apalagi memfitnah orang, menggibah orang. Ya Allah, waspadalah mulutmu neraka. Gara-gara gibah, dosa kita, dosa orang habis, dosa kita bertumpuk. Gara-gara fitnah, Allah Akbar. Ini lisan ini banyak bawa ke neraka. Maka disuruh banyak diam. Orang yang ahlullah diamnya dengan Allah. Keempat, senantiasa mendiamkan akan segala anggota daripada yang sia-sia. Karena diam engkau itu melazimkan akan khusyuk hati dan khudu dan hadir hati kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan gunakan anggota ini kepada hal yang tidak manfaat, bergerak yang tidak ada faedahnya. Gunakan anggota bergerak tapi dalam ketaatan. Mana bergerak? Sembahyang, datang melangkahkan batis ke majelis ilmu, nolong orang lain, bekerja, memasak, menulis, apa segala. Gunakan yang faedah, jangan hal yang tidak ada faedahnya. Kelima, ini bagaimana adab kita bersahabat dengan Allah. Dan kawannya ada adabnya bersahabat. Menyegerakan, mengerjakan yang disuruh Allah Ta'ala. Apa disuruh cepat? Kita sholat apa segala. Keenam, menjauhkan akan segala yang dilarang oleh Allah Ta'ala atas jalan yang bersegera. Ini apa yang dilarang Allah dijauhi. Sahabat kada ketujuh, jangan digawi. Mungkin kita gawi, putus sebuah persahabatan. Ini sahabat jangan ini kita langgar. Sahabat akan sedang apa yang disuruhnya kita laksanakan, apa yang dilarangnya kita jauh. Inilah sahabat dengan Allah. Ketujuh, jangan iktiraf atas qadar Allah Ta'ala dan qadanya, yang apabila engkau lihat suatu perbuatan, jangan engkau sangkal dan jangan engkau tegur dengan hatimu, dan hanya sesungguhnya serahkan semua perbuatan itu kepada Allah Ta'ala. Melainkan jikalau perbuatan itu menyalahi akan syarat, maka jika ada manfaat pada menegurnya, mengingatkannya, mengingkarinya, maka tegur dengan lidah jua. Dan jika tiada memberi manfaat, maka ya diam daripada mengingkarinya, itu lebih baik daripadanya. Jadi kalau kita ada melihat hal-hal yang kada bagus, apakah contoh ada orang ahli maksiat, lihat kok, maka di hati kita jangan buruk sangka lawan Tuhan, berbaik sangka. Inilah pekerjaan yang Allah lihatkan lawan aku dan dimurkai Allah. Maka minta ya Allah, beri hidayah ya Allah kepadanya, beri hidayah ulun ya Allah, hindarkan ulun dari maksiat semacam ini, ampuni ya Allah. Nah, jadi kita kontak, ingat kepada Allah. Dan apa-apa yang menimpa kepada kita yang tidak nyaman, tidak enak, yang sakit, apa jangan iktiraf buruk sangka. Maka berbaik sangka, pasti ada hikmah rahasia Allah di balik itu. Nah, ada kita ketahui, maka berbaik sangkalah kepada Allah. Kalau kita melihat ada suatu hal yang maksiat, kalau kita mau menegur, tegurlah dengan lemah lembut, dengan anak kah, keluarga kah, istri kah, suami kah. Bila perlu menegur itu jangan di tengah orang berduaan, bagaimana dengan hikmah, jangan kasar. Ini ada contoh, ada orang makan nasi, pokoknya ada nasinya di bibir masih tersisa. Tengah orang banyak orang, bapak, tuh ada nasi yang di bibir. Oh, kira-kira maka pejabat nanti tanggung nih, mak, kedua, sin, hamuk sin. Coba paraki dibisiki, maaf pak, ada tamu di bibir. Lain ceritanya. Jadi cara menegurnya tetap kita ingatkan dengan sekedar untuk mengingatkan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau juga diam, tapi hati kita mengingkari, tidak terima, tidak menerima pekerjaan maksiatnya.
Kedelapan, mengekalkan akan zikir dengan lidah, dengan hati seperti yang telah tersebut dalam masalah perdana. Jadi selalu kita mengekalkan lidah kita berzikir, hati kita berzikir. Kesembilan, mengekalkan akan tafakur kepada Allah Ta'ala dan kebesaran Allah Ta'ala. Jadi selalu kita mengekalkan tafakur terus, siang dan malam mengingat Allah terus, melihat akan kebesarannya, memandang alam kebesarannya, hadir hati serta Allah Ta'ala dan ingat kepadanya, dan jangan mengingat akan yang lain daripada Allah Ta'ala, daripada segala yang sia-sia. Jadi yang lain, nah ada manfaat, kalau kita muncul pikiran, ini, kan muncul kalau ini, lepaskan semuanya, hadirkan hati dengan Allah, selalu kita mengingat Allah setiap waktu, setiap saat, setiap menit. Kemudian ke-11, putus asa daripada makhluk. Yakni jangan engkau berpegang kepada makhluk pada segala hajatmu, karena makhluk itu tiada memberi mudarat dan manfaat, hanya semata-mata manfaat dan mudarat itu daripada Allah Ta'ala. Putus asa, jangan bergantung hati kita dengan siapapun selain Allah, karena makhluk tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi. Kita hanya gantungkan hati lawan Allah dalam hati, tapi dalam syariat tetap dokter ulumnya nagaring obat apa bagus itu syariat tetap, tapi semuanya urusan batin, urusan hati. Jangan berharap, jangan bergantung lawan selain Allah. Ini saja dulu, sudah jam 6. Tolong dimaafkan.